halo Sobat Sehat RSCM. Selamat datang di podcast RSCM, tempat kita membahas berbagai topik menarik seputar kesehatan. Nama saya Dr. Widi Winarta, spesialis anak, dan saya yang akan menjadi host untuk acara kita pagi ini. Hari ini kita punya topik spesial dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia. Sobat Sehat, tentunya semuanya sepakat bahwa ginjal adalah organ yang sangat penting bagi tubuh kita. Tapi mungkin sayangnya masih banyak yang belum terlalu memahami, dan sebagian saudara kita, teman kita, ataupun mungkin kenalan kita ada juga yang mengalami penyakit ginjal. Dalam hal ini penyakit ginjal tahap akhir. Nah, untuk mereka yang mengalami penyakit ginjal tahap akhir ini ada beberapa pilihan terapi pengganti ginjal. Pilihan terapi pengganti ginjal tersebut mencangkup transplantasi ginjal atau cangkok ginjal, hemodialisis atau cuci darah melalui mesin, serta continuous ambulatory peritoneal dialysis atau CAPD, atau yang mungkin lebih dikenal sebagai cuci darah melalui perut. Nah, untuk CAPD ini sendiri mungkin masih belum banyak yang memahami dan familiar mengenai CAPD. Untuk menjawab semua hal tersebut, kita sudah kedatangan narasumber spesial dari RSCM. Kita ada dua narasumber hari ini, yaitu Dr. Nimade Hustrini, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, atau yang lebih akrab disapa sebagai Dr. Kum. Selamat pagi Dr. Kum. Pagi Dr. Widi. Ya, serta juga kita kedatangan Dr. Reza Fahlevi, spesialis anak, konsultan subspesialis nefrologi. Selamat pagi Dr. Reza. Pagi, Dok. Nah, beliau ini adalah dokter-dokter yang menangani penyakit ginjal, yang pengalamannya sudah puluhan tahun di bidang ginjal anak dan dewasa. Untuk Dr. Kum menangani penyakit ginjal pada orang dewasa, sedangkan Dr. Reza menangani penyakit ginjal pada anak-anak, itu yang di bawah 18 tahun ya. Nah, sekarang mungkin Dr. Kum, Dr. Reza, bagaimana Dok? Mungkin sebelum kita mulai pembicaraan ini, apakah sibuk sekali sepertinya ya Dok ya, terkait dengan pengadaan acara untuk memperingati Hari Ginjal Sedunia ini. Boleh cerita-cerita sedikit Dokter, mungkin dari Dr. Kum dulu Dok, apa kesibukannya hari ini atau minggu ini terkait dengan Hari Ginjal Sedunia ini Dok? Ya, jadi terima kasih. Selamat pagi Sobat Sehat RSCM ya. Di bulan Maret memang bulan yang sangat spesial untuk ginjal, karena di setiap hari Kamis di minggu kedua di bulan Maret diperingati sebagai Hari Ginjal Sedunia. Jadi emang nggak ada tanggal pasnya kapan gitu ya. Bulan ini di tanggal 11 kalau nggak salah ya, 11 Maret untuk peringatan Hari Ginjal Sedunia. Kalau kami di Perhimpunan Nefrologi Indonesia banyak sekali kegiatan, salah satunya adalah webinar kesehatan, kemudian edukasi terkait bagaimana mendeteksi dini penyakit ginjal dan menjaga ginjal supaya tetap sehat gitu. Saya sih sibuknya sekarang menyiapkan podcast ini gitu. Ya, jadi ya nggak terlalu sibuk lah, nggak sesibuk Dr. Reza mungkin. Enggak lah. Dr. Reza mungkin boleh diceritakan Dok mengenai kesibukannya Dok. Ya, jadi memperingati Hari Ginjal Sedunia untuk tahun ini temanya kan kita mengenai bagaimana deteksi dini ya penyakit ginjal. Nah, jadi ini menarik sekali. Kita dari RSCM ada beberapa acara ya, cara screening untuk ginjal anak, kemudian juga tentunya ada beberapa acara edukasi juga ya. Dan nggak sampai di sini saja, karena biasa kalau pada anak-anak kita ada acara main-main bareng, jadi nanti juga akan berlanjut sampai setelah Lebaran nanti. Menarik sekali ya Dok, kegiatan-kegiatan yang kita siapkan untuk memperingati Hari Ginjal Sedunia ini. Nah, sekarang kita langsung saja mungkin tanpa berbasa-basi masuk ke inti topik materi podcast kita hari ini Dokter, mengenai CAPD atau mungkin bahasa awamnya cuci darah melalui perut ya Dok. Mungkin dari Dr. Kum dulu Dokter, bisa mungkin menjelaskan secara sederhana apa itu CAPD Dok? Ya, terima kasih Dr. Widi. Jadi jika pasien sudah masuk ke tahap gagal ginjal ya, di mana fungsi ginjalnya di bawah 15 ya, gitu kita memang sudah harus menyiapkan untuk terapi pengganti ginjal. Peritoneal dialisis itu adalah salah satu metode dialisis atau cuci darah yang bisa dilakukan oleh pasien di rumah ya. Dan CAPD seperti yang Dr. Widi sebutkan adalah salah satu metode dari peritoneal dialisis ya. Yang satu lagi yang sebagian besar tersedia di negara maju itu adalah automated peritoneal dialysis ya. Jadi cuci darahnya bisa dibantu dengan mesin
ya, APD ya. Sedangkan di Indonesia 99% pasien itu memakai perutnya saja dengan manual pack atau penggantian cairan secara manual, tidak dibantu dengan mesin. Kalau CAPD kami memang mengerjakan di RSCM dan saya yakin Dokter Reza juga banyak punya pasien CAPD di anak. Di RSCM kita melakukan ketiga modalitas untuk terapi pengganti ginjal, transplant ginjal, hemodialisis yang dilakukan di rumah sakit dan juga peritoneal dialisis. Kami di RSCM untuk pasien dewasa ada sekitar 90 hingga 100 pasien aktif yang melakukan CAPD seperti itu. Wah, ternyata banyak sekali ya Sobat Sehat RSCM. Di RSCM sendiri saja ada 90 sampai 100 pasien dengan CAPD. Nah, ini berarti bahwa sudah sangat umum pengerjaannya ya, Dok ya, di masyarakat untuk pasien-pasien dewasa yang mengalami penyakit ginjal tahap akhir ini ya, Dok. Mungkin dokter juga bisa ceritakan ya, Dok, apa sih sebenarnya perbedaan utama CAPD ini dengan yang biasa lebih umum dikenal masyarakat, yaitu hemodialisis atau cuci darah lewat mesin itu tadi, Dok. Ya, jadi kalau peritoneal dialisis itu pasien memang ini adalah salah satu bentuk dialisis atau cuci darah yang bisa dikerjakan secara mandiri di rumah. Sedangkan kalau hemodialisis maka dia memerlukan bantuan orang lain ya. Kalau di luar negeri sih bisa dilakukan di rumah, tapi memang perlu banyak resources ya dan juga pelatihan untuk pasien bisa melakukan. Tapi pada prinsipnya orang yang cuci darah itu kita harapkan supaya bisa melakukan cuci darah itu sedekat mungkin dengan rumahnya. Ya, karena kan ini harus dilakukan seumur hidupnya gitu ya. Jadi sedekat mungkin dia dengan rumahnya, misalnya dia rumahnya di Bekasi. Ya kalau dia HD di RSCM kan agak membebani banget ya. Kita tahu Jakarta, Bekasi sekarang jauh banget ya. Kemudian kalau kita melakukan peritoneal dialisis maka pasien sangat sangat nyaman karena bisa melakukan sendiri di rumah ya. Jadi kalau HD dia harus minimal 2 kali seminggu dia harus bolak-balik rumah sakit dan rumah ya. Jadi selain biaya dialisisnya yang mahal, juga biaya transportnya dan termasuk biaya makan yang nganterin ya. Jadi itu juga harus kita perhatikan ya, dan waktu yang terbuang. Kemudian berikutnya adalah pasien bisa melakukan sendiri ya cuci darahnya. Sedangkan kalau misalnya hemodialisis dia tergantung dari perawat untuk melakukannya ya. Jadi pasien ini akan diajari atau di-training untuk melakukan peritoneal dialisisnya dengan baik sampai dia lulus ya, sehingga bisa melakukan sendiri di rumah. Jadi betul-betul kalau misalnya kita punya badan sendiri, pasien punya badannya sendiri, kalau dia nggak mau sesuatu yang negatif terjadi, maka dia akan melakukan prosedurnya dengan sebaik mungkin, seperti itu. Kemudian, selain kenyamanan itu adalah pasien juga tidak harus ditusuk-tusuk jarum. Ya, jadi kita cukup untuk memasang satu kali saja kateter yang permanen di perut tanpa harus ditusuk-tusuk setiap kali mau cuci darah ya. Jadi pasien-pasien yang fobia terhadap jarum maka itu sangat menguntungkan untuk pasien seperti itu. Dan yang terpenting adalah setiap pasien yang gagal ginjal itu enggak langsung dia akan nggak bisa kencing gitu ya. Jadi masih ada sel-sel ginjal yang bisa memproduksi kencing. Dan dengan peritoneal dialisis ini pasien bisa kencing lebih lama jika dibandingkan dengan pasien yang HD. Kalau apa dampaknya untuk kesehatan jangka panjang, kalau dia bisa kencing lebih lama, maka survivalnya atau angka harapan hidupnya itu akan lebih panjang dibandingkan yang kencingnya begitu misalnya 6 bulan HD dia udah habis tuh kencingnya. Nah itu kita akan lebih sulit untuk merawat pasien yang seperti ini. Mungkin itu ya. Oh ya, menarik sekali tadi, Dok. Berarti bisa dibilang bahwa survival secara umum bahwa CAPD ini lebih menguntungkan dibanding cuci darah atau hemodialisis ini, Dok? Ya, dalam 1 hingga 3 tahun pertama dia lebih unggul dibandingkan dengan HD. Ya.
Oh iya, untuk Dokter Reza, dokter, Iya. tadi Dokter Kum sudah menyebutkan banyak perbedaan antara CAPD dengan hemodialisis ya dok, terutama pada pasien-pasien dewasa. Untuk anak sendiri dok, apakah ada perbedaan khusus yang memang sangat perlu diperhatikan terkait dengan CAPD dibandingkan dengan hemodialisis ini dok, dari perspektif dokter? Ya, jadi sebenarnya prinsipnya sama ya seperti dewasa, tapi memang ada beberapa perbedaan. Misalnya kalau dewasa itu lebih banyak mungkin pasiennya sendiri yang melakukan, tapi kalau di anak kita juga melatih biasanya orang tua ataupun caregiver. Tapi Dokter Vidi banyak juga nih anak-anak yang udah remaja, mereka udah bisa juga melakukan sendiri itu banyak gitu. Jadi sebenarnya bukan suatu kendala gitu. Apalagi anak-anak sekarang itu kan mereka udah lebih apa ya, lebih advance lah dibandingkan kita dulu ya. Mereka bisa searching, lihat sendiri di YouTube, mengerjakan gitu. Bahkan ada yang mengerjakan dengan sangat fun sambil membuat video juga gitu kesehariannya bagaimana gitu. Jadi sebenarnya menyenangkan. Itu satu perbedaan yang pertama mungkin di anak ada caregiver juga yang perlu dilatih tadi ya untuk bisa melakukan CAPD tersebut. Kemudian yang kedua mungkin dari segi dosis cairan itu mungkin agak berbeda karena kalau anak itu kan mulai dari 3 kilo sampai yang ada 18 tahun yang mungkin sudah 50 kilo ke atas gitu. Jadi nanti dia berapa banyak cairan yang kita berikan untuk setiap kali pelaksanaan CAPD mungkin berbeda dengan orang dewasa. Tapi tentunya kita semuanya akan memandu ya. Jadi bukan nanti kita lepaskan ke pasien atau caregivernya untuk melakukan, tapi dari dokter dan tim dialisisnya nanti akan menentukan bagaimana proses untuk pergantian cairan dan berapa banyak cairan yang harus digunakan. Jadi secara umum itu saja perbedaannya, tapi kalau yang lain itu relatif sama dari mulai teknik, mulai dari pemasangannya, kemudian pelatihannya, sampai nanti pemantauannya. Baik dok, berarti secara umum kurang lebih sama, tetapi memang kita menyesuaikan karena ini adalah pasien anak, mungkin terkait dengan siapa yang melakukan dan dosis pemberiannya ya dok ya. Betul. Nah, Dokter Reza sendiri dok, apakah ada kriteria anak seperti apa yang dapat menggunakan terapi CAPD ini dok? Ya, jadi sebenarnya Dokter Widi ya, jadi kalau pada anak itu kita bisa bilang bahwa CAPD itu lebih baik dibandingkan dengan HD dalam hal untuk terapi pengganti ginjal. Tetap yang paling superior adalah transplantasi, tapi menuju ke sana kita bisa memilih CAPD itu lebih baik daripada HD. Kenapa? Karena balik lagi ke tadi bahwa anak itu kan ukuran tubuhnya berbeda-beda, ada yang kecil sampai besar gitu ya. Dan kita tahu banyak daerah yang mungkin untuk alat-alat HD-nya itu terbatas. Banyak yang tidak punya mesin yang khusus untuk kecil, dialiser kecil, bloodline kecil gitu, sehingga sulit untuk melakukan HD yang dengan dengan aman gitu. Nah, CAPD ini lebih aman. Kenapa? Karena tadi kita bisa menyesuaikan berapa banyak cairannya sesuai dengan berat badan anaknya. Itu yang pertama. Nah, untuk yang lain-lainnya bagaimana? Jadi kalau kita melihat anak-anak itu kan kebanyakan masih sekolah gitu. Nah, dengan CAPD ini tentunya hari dia untuk absen dari sekolah tentunya akan lebih sedikit. Kalau dia HD seperti Dr. menjelaskan tadi 2-3 kali seminggu dia harus ke unit ya untuk melakukan cedera. Tapi kalau dia aktif dengan CAPD ini maka dia tetap bisa bersekolah gitu seperti biasa. Jadi dalam hal itu mungkin kualitas kehidupan dan pendidikannya juga lebih baik gitu, sehingga kita merekomendasikan untuk CAPD lah pilihan pertama kalau anak-anak mengalami penyakit ginjal kronik dibandingkan dengan HD. Baik dok, lebih anak friendly ya dok ya? Iya. Lebih anak friendly. Apakah ada anak-anak khusus yang memang tidak bisa sekali menjalani CAPD dok? Ya tentunya ada kontraindikasi gitu ya. Tapi mungkin kebanyakan kita kan melihat mungkin negatif thinking dulu ya, kontraindikasi dulu. Padahal saya katakan bahwa sebagian besar itu bisa ya. Ada kondisi-kondisi misalnya anaknya dengan riwayat operasi perut berulang-ulang sehingga sudah banyak terjadi perlengketan di rongga perutnya. Ya, mungkin itu tidak memungkinkan untuk dilakukan CAPD ini gitu. Tapi selain dari itu sebenarnya secara umum itu anak-anak bisa melakukan CAPD ini. Baik dok, secara umum hampir semua bisa ya dok ya. Nah untuk balik ke dokter Kum lagi dokter, dari perspektif dokter menjalani atau memandu CAPD pada dewasa dok, ada pasien-pasien khusus yang penting sekali untuk mendapatkan terapi CAPD dibanding HD atau mungkin apakah ada yang memang tidak bisa sekali menjalani terapi CAPD dok? Ya. Jadi seperti yang Dokter Reza tadi sampaikan, memang CAPD itu ya secara umum peritoneal dialisis itu merupakan bentuk terapi pengganti ginjal awal yang kita bisa tawarkan atau rekomendasikan kepada pasien karena dia masih punya kencing
ya. Jadi di awal-awal begitu kencingnya masih banyak, kita sangat menganjurkan untuk dilakukan peritoneal dialisis pada semua pasien, ya. Karena kencing itu merupakan salah satu bantuan bagi kita untuk membuang kelebihan air, kelebihan racun yang harus dibuang setiap harinya oleh ginjal, seperti itu. Tapi begitu kencingnya berkurang atau bahkan habis, maka disitulah nanti dia harus dilakukan atau ditambah dengan modalitas yang lain seperti hemodialisis kalau belum dia transplant ginjal ya. Jadi sebenarnya ada interchangeabilitas ya antara terapi pengganti ginjal ya. Misalnya CAPD itu tidak akan selamanya bisa dilakukan ya. Jadi semua pasien yang melakukan CAPD suatu saat dinding perut atau selaput membran perut yang kita pakai untuk melakukan CAPD itu akan mengeras karena cairan yang kita masukkan itu banyak mengandung gula. Ya, gula kita tahu dia toksik ya, dan dalam hal ini secara lokal dia akan toksik terhadap membran perutnya. Itu dia lama-lama membrannya mengeras sehingga tidak bisa melakukan pertukaran cairan lagi. Nah, pada saat itu di mana dialisis sudah tidak adekuat bagi pasiennya dan bahkan kencingnya juga udah habis, maka dia harus dipindahkan ke HD seperti itu. Dan ini kalau di RSCM kurang lebih sekitar 3 sampai 4 tahun ya, 3,8 tahun durasinya rata-rata pasien. Walaupun kita punya pasien yang 15 tahun masih dalam CAPD dan masih adekuat dialisisnya. Seperti itu. Jadi kontraindikasinya tadi adalah pasien-pasien yang tadi Dokter Risa katakan kalau memang sudah banyak perlengketan ya, atau dia ada peradangan di saluran cernanya, di ususnya yang berat ya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan dialisis yang efektif. Nah, itu baru kita menyarankan untuk hemodialisis. Terutama untuk pasien-pasien dewasa yang mengalami gangguan jantung, itu kita sangat memilih untuk lakukan CAPD karena kalau HD kita harus memindahkan darah pasien sekitar 200-300 cc masuk ke mesin ya. Nah, pada saat itu dipindahkan, maka jantungnya akan semakin berat kerjanya, bahkan bisa menimbulkan suatu komplikasi yang fatal selama dia dilakukan hemodialisis ya. Jadi selama CAPD-nya masih baik ya, kita akan terus pertahankan CAPD-nya. Seperti itu ya. Jadi pasien-pasien kita sih banyak banget yang bisa menikmati CAPD ini ya. Bahkan nggak mau tuh pindah ke HD walaupun dia sudah harus pindah ke HD ya. Misalnya karena kan banyak traveling ya, pasien-pasien kami tuh banyak yang aktif gitu ya. Kerjanya nggak hanya di Jakarta tapi pindah ke Bali atau apa. Nah, kalau pasien HD dia harus misalnya dia seminggu di Bali, maka dia harus pesen tuh sama unit HD di Bali bahwa ada nggak sekitar 2 kali 3 kali dia harus HD di sana, ada tempat nggak seperti itu. Nah, kalau CAPD nggak usah, dia tinggal bawa cairan saja. Kita akan bekelin di bandara atau di pelabuhan ya surat supaya dia bisa membawa cairan dengan keterangan surat keterangan yang baik ya. Kalau dia keluar negeri gimana? Misalnya di umroh atau apa, nggak ada masalah asalkan pasiennya bisa ngasih tahu kita lebih cepat ya. Misalnya 3 bulan sebelumnya kita akan kontak supplier yang menyediakan cairan misalnya dia mau ke Arab Saudi gitu ya bulan April gitu. Ya berarti dari bulan Januari minimal dia udah koordinasi sama kita supaya nanti dia bisa ambil cairan. Dia nginep di hotel mana nanti disuplai di sana seperti itu. Oh ya, menarik sekali nih dok. Berarti dari pemaparan ini sebenarnya dewasa friendly juga ya dok ya untuk CAPD ini ya dok. Untuk yang bisa melakukan CAPD, maka ini bisa jadi opsi yang lebih menarik bagi untuk fleksibilitas dari para dewasa yang tentunya banyak yang bekerja ini dok ya. Tidak hanya yang bekerja juga sih, yang misalnya orang tua ya yang dia sudah sulit untuk kalau untuk mau HD dia sewa ambulan gitu. Sewa ambulan kan nggak murah ya, 2 kali 3 kali seminggu bokek juga gitu, dan itu mungkin nggak ditanggung oleh BPJS ya. Kecuali DKTP Jakarta bisa pakai 118 itu. Tapi pada pasien-pasien tua yang mungkin ada caregiver gitu ya, caregivernya yang kita minta untuk melakukan dialisis ya. Misal dia post stroke gitu ya, pasca stroke dia nggak bisa mobilisasi yang mudah, maka dia bisa dilakukan cuci darah di rumah seperti itu. Ya, jadi
dengan alasan apapun lebih gampang CAPD ya dok dibanding hemodialisis tentunya karena tidak perlu ke rumah sakit untuk Ya. pelaksanaannya. Nah, tadi kita sudah banyak membahas dok mengenai CAPD, keunggulannya, sepertinya banyak yang tertarik nih dok. Tapi mungkin beberapa masih bingung, kenapa ya dok bisa kita membuang racun melalui cairan yang ada di perut dok? Kan kalau dari mesin masuk akal ya dok, mesinnya yang melakukan. Kalau di perut itu bagaimana dok caranya? Dokter mungkin bisa jelaskan sedikit dok. Ke saya. Jadi kalau untuk CAPD tadi memang kita kalau dengan mesin HD itu kita ada ginjal buatannya ya, tabungnya namanya dialiser ya. Di sana ada berjutaan serabut ya yang mengandung pori-pori ya. Sedangkan kalau di CAPD ya kita memakai selaput dinding perut ya. Jadi ada selaput perut yang meliputi seluruh rongga perut dan juga setiap organ. Nah, itu namanya membran peritoneum ya. Jadi membran peritoneum ini kenapa sih dipilih gitu ya? Karena membran peritoneum itu banyak sekali pooling darahnya. Jadi pembuluh darahnya sangat banyak sehingga asumsinya adalah kalau pembuluh darah banyak yang masuk ke dalam membran peritoneum, maka racun-racun akan banyak sekali terkumpul di sana sehingga tempat itu adalah tempat yang sangat efektif untuk membuang racun. Karena tujuan kita adalah membantu ginjal ya untuk membuang kelebihan air dan membuang kelebihan racun gitu. Jadi membran ini, membran peritoneum bersifat semipermeabel, dia bisa menarik kelebihan air ya, kemudian menarik juga kelebihan racun dengan cara apa? Kita akan memasukkan 2 liter cairan, mungkin anak-anak akan dimodifikasi ya tadi dosisnya, berapa volume yang masuk, yang cairan yang sudah diatur sedemikian rupa, cairan steril, yang basisnya sebagian besar adalah mengandung gula. Nah, gula itu kan konsentrasinya tinggi sehingga dia bisa mampu menyedot kelebihan air yang ada di darah pasien dan juga dengan berbagai elektrolit ya, profil molekul yang lain bisa membantu juga membuang limbah cairan masuk ke dalam perut pasien ya. Itu didiamkan cairannya sekitar kalau dewasa bisa 4 sampai 6 jam, kemudian baru nanti setelah itu dibuang. Nah, pasien ini akan melakukan beberapa kali penggantian cairan itu sekitar 3 sampai 4 kali dalam sehari. Ya, dan itu akan tergantung dari pasiennya, entah dia bisa 2 kali dulu, 3 kali dulu, atau dia langsung ke 4 kali dalam sehari. Jadi jangan membayangkan ini adalah suatu hal yang capek ya, karena Bapak Ibu kalau sudah terbiasa melakukan ini nggak akan capek gitu ya. Dan sekali penggantian cairan itu kurang lebih antara 20 hingga 30 menit, jadi nggak lama sebetulnya. Jadi sebenarnya dalam satu hari tidak terlalu banyak waktu terbuang juga ya dok? Tidak, betul. Baik dok. Kalau untuk anak sendiri dokter Reza, Ya. kan perutnya tentu tidak sebesar orang dewasa ya dok? Ya, terutama untuk yang kecil-kecil nih dok. Itu apakah sama efektifnya dok? Ya, jadi kalau misalnya dalam hal efektivitas sama. Karena kenapa? Karena tentunya dengan dia rongga perutnya itu tidak terlalu besar, volume cairan yang kita masukkan juga sesuai dengan kondisi perutnya ya, ukuran perutnya. Nah, ini juga tentunya akan sebanding juga dengan seberapa banyak toksin atau mungkin tadi ureum, kalium dan zat-zat lain yang tidak diperlukan ya akan terbuang gitu. Jadi sebenarnya sama efektifnya. Udah banyak juga ya penelitian yang membandingkan ya antara efektivitas HD dengan CAPD ini. Kalau dalam hal untuk pembuangan sisa-sisa zat metabolisme tadi sama efektif ya. Nah, tapi perlu diingat seperti Dr. Widi tadi sudah sampaikan juga oleh Dr. Kum bahwa sebenarnya CAPD ini lebih mirip dengan kondisi tubuh yang sebenarnya atau fisiologis kita bilang ya. Kenapa? Karena baik dewasa atau anak-anak kita kan pasti berkemih ya setiap 4 jam sekali ya. Atau kalau anak lebih kecil mungkin 3 jam sekali, 4 jam sekali gitu. Nah, pada saat seorang anak itu berkemih, itu kan sekalian cairan dikeluarkan, melalui pipis juga racun-racunnya dikeluarkan gitu ya. Jadi memang secara fisiologi atau normalnya tubuh kita itu racun itu nggak sampai terkumpul dulu baru dikeluarkan, tapi dikeluarkan secara berkala. Nah, dengan CAPD ini dia mirip dengan fungsi itu Dr. Widi. Jadi setiap 3-4 jam sekali atau mungkin 4 sampai 6 jam sekali pada dewasa,
itu dikeluarkan, cairannya dikeluarkan, racunnya gitu, sehingga nggak sampai mengumpul di tubuh terlalu lama. Sementara kalau kita bandingkan dengan HD, itu kan dia HD 3/3 hari sekali misalnya ya. Jadi cairannya itu udah keburu kekumpul dulu, racunnya udah keburu kekumpul dulu, baru nanti 3 hari sekali dibuang gitu ya, dikuras gitu. Nah, ketika racun itu terkumpul di dalam tubuh, ternyata itu memiliki banyak dampak-dampak negatif gitu ya, ke jantungnya, kemudian ke sel darahnya dan lain-lain gitu. Jadilah itulah kenapa baik pada anak atau dewasa sebenarnya ya CAPD ini lebih mirip dengan fungsi ginjal yang alami ya dibandingkan dengan HD sendiri. Walaupun memang tidak semua fungsi ginjal itu bisa digantikan oleh CAPD, karena tetap kalau yang menggantikan semua fungsi ginjal itu adalah dari transplantasi. Tapi ini merupakan suatu jembatan yang baik gitu sebelum kita memilih untuk transplantasi ginjal. Ya, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya, sangat menarik dan inspiratif sekali. Apakah mengerikan ya dok ya, kan kalau misalnya kita melihat bahwa kita harus untuk CAPD harus ada selang yang dimasukkan ke dalam perut. Kalau untuk saya pribadi sebagai orang dewasa saja memikirkannya sudah deg-degan gitu dok. Kalau menurut pengalaman dokter untuk anak-anak bagaimana dok? Ya, jadi sebenarnya tergantung bagaimana ya pengetahuan dari orang tua, caregiver dan anak itu sendiri gitu ya. Nah, jadi banyak pas-pas kita sekarang kalau di anak ada sekitar 30 gitu yang mereka terpasang selang di perut dan happy gitu ya. Cuman mungkin banyaknya yang ngeri itu karena ketika melihat langsung gitu ya, tapi untuk yang merasakan sebenarnya itu tidak menyebabkan ada nyeri gitu. Jadi ketika selang itu terpasang itu bisa melalui misalnya dengan teknik operasi ya dilakukan oleh dokter bedah, kemudian dipasang selangnya, nanti setelah 14 hari itu bisa aktif digunakan, sambil 14 hari itu kan dilatih gitu ya. Nah, nanti ketika sudah 14 hari itu sudah terjadi penyembuhan dokter Widi, sehingga sudah tidak ada luka, bahkan kita boleh juga rawat dengan teknik terbuka gitu, tidak perlu diplester, atau kalau mau diplester atau diperban juga boleh gitu ya. Nah, jadi kemudian kita punya sabuk khusus gitu yang dipasang sehingga sebenarnya nggak terlihat dari luar gitu ya untuk kateter CAPD-nya gitu. Dia bisa bermain seperti biasa gitu. Mandi juga bisa seperti biasa asal ditutup gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang mengerikan sebenarnya kalau memang kita sudah menjalankan. Karena kalau kita bandingkan juga dengan modalitas yang lain misalnya HD juga ngeri juga ya kalau bisa kita lihat darah keluar ke mesin banyak dan lain, apalagi dengan tadi penusukan anak-anak kadang-kadang kan agak takut ya ketika ditusuk dan lain. Jadi sebenarnya menurut saya sebanding lah gitu untuk apa yang diletakkan di perut tersebut terhadap aktivitasnya dan juga terhadap bagaimana kualitas hidup gitu. Tapi memang semua tidak ada yang benar-benar nyaman 100%. Pasti ada harga yang dibayar untuk suatu kenyamanan. Misalnya pada anak ini dengan kelebihannya dia bisa beraktivitas, tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit. Tapi harga yang harus dibayar adalah memang harus melatih ya orang tua, caregiver gitu. Kemudian juga nanti pasiennya atau caregiver yang lebih aktif melakukan sendiri. Karena kalau paradigma orang Indonesia kan banyak yang maunya tinggal terima jadi gitu ya. Ketika kulit HD tinggal menyerahkan diri dikerjakan oleh perawat gitu ya. Tapi kalau CAPD ini kan dia harus melakukan sendiri gitu. Tapi di balik sedikit kerepotan tersebut banyak hal yang sebenarnya positif yang bisa dia ambil. Terlebih lagi dalam hal keluasan waktu dan pengurangan biaya untuk transportasi bolak-balik dari rumah ke rumah sakit seperti itu. Baik dok, terima kasih banyak atas penjelasannya nih dok. Sangat menarik penjelasan kita sejauh ini. Mungkin saya kembali lagi ke dokter Kum dok. Sejauh ini dari pasien-pasien dokter yang menjalani CAPD ya dok, kita tahu kan bahwa ada selang di perut. Apakah ada pengaruhnya terhadap aktivitas sehari-hari dari para dewasa ini dokter? Apakah kemudian mereka mungkin mereka pernah bercerita ke dokter bagaimana mengenai pekerjaan mereka sehari-hari, bagaimana mengenai fungsi-fungsi lain yang mereka jalani, misalnya berkemihnya bagaimana atau BAB-nya bagaimana. Apakah ada pengaruh CAPD terhadap hal-hal tersebut dong yang mungkin membuat khawatir bagi para calon pasien ya dok ya yang ingin beralih ke CAPD dok? Iya, jadi kalau adanya selang di perut ya, seperti biasa di awal-awal setelah pemasangan ya mungkin agak ini juga ya, penyesuaian sedikit ya. Jadi pasien, setiap, mau mandi, kaget ya ada itu, ada selang di sana ya. Kemudian,
pada saat dia penggantian cairan ya, karena usus juga, kaget juga ya, "Oh kok ada barang baru nih jadi teman kita nih sekarang," gitu. Jadi pada saat dia mengganti cairan tuh agak-agak, nyeri sedikit. Nah itu wajar sekali dirasakan oleh pasien. Tapi ini nggak berlangsung lama ya, dalam, 1 bulan pertama itu udah, berhasil kita, biasanya pada sebagian, besar orang itu sudah berhasil diatasi ya. Dan kita emang, edukasi juga pasiennya, "Bu, nanti di awal-awal mungkin agak nggak nyaman sedikit ya." Sama juga, seperti kita, habis dilakukan tindakan apa ya pasti ada periode penyesuaian. Tapi, secara umum sih pasien dewasa itu bisa melakukan hampir semua kegiatan tanpa ada halangan, ya. Bahkan dia kalau mau berolahraga pun disilahkan saja, justru dianjurkan untuk, melakukan aktivitas fisik yang, rutin dan, ada ininya ya, intensitasnya itu juga kita harus sesuaikan. Tapi, secara umum pasien-pasien dengan selang di dalam perutnya itu tidak, kita anjurkan untuk melakukan olahraga yang satu, melibatkan otot perut. Ya, takutnya nanti dia menyebabkan perdarahan, ya, bisa menyebabkan trauma kalau kegesek ya dengan kateternya. Ya, itu misalnya sit up gitu ya. Nah, itu kita udah jauh-jauh nggak boleh tuh, ya. Kemudian, juga berendam atau berenang ya apalagi di kolam renang umum ya. Ya kan nggak banyak yang punya kolam, private pool ya. Jadi, itu juga dihindari karena bisa menyebabkan, resiko infeksi. Jadi kuman-kuman itu bisa masuk ke dalam, perut dan menyebabkan yang namanya peritonitis. Nah itu berbahaya untuk pasien. Tapi sebagian besar sih nggak ada masalah sih Dokter Widya. Baik Dok, kaget di awal saja ya Dok ya? Ya, betul. Nah, namanya semua ada perubahan pasti ada penyesuaian ya Dok. Betul. Jadi penyesuaian ini sangat umum terjadi dan selama dapat dijalani dengan baik tentunya dengan pengawasan dokter KUM dan tim dari bagian ginjal hipertensi, maka sebagian besar pasien bisa melaluinya dengan sangat baik ya Dok. Tadi dokter menyebutkan mengenai resiko infeksi Dok. Seberapa sering ya Dok hal ini terjadi? Mungkin takutnya ada beberapa sobat sehat RSCM yang menjadi khawatir nih mengenai resiko-resiko infeksi ini Dok. Iya, jadi memang, dari semua literatur, ilmiah yang ada, memang infeksi pada penggunaan peritoneal dialisis itu merupakan, salah satu yang harus diperhatikan dan harus dicegah ya. Dan di RSCM sendiri kami memiliki angka infeksi yang sangat rendah ya, jauh lebih rendah dari target yang, ya secara internasional ada target-targetnya untuk infeksi berapa gitu ya. Nah kita, jauh di bawah itu. Karena memang, infeksi ada barang yang nempel di tubuh maka, akan ada jalan masuk untuk kuman ya ke dalam perut. Ya, mulai dari exit site-nya, tempat lubang, kateternya keluar, kemudian, kateter itu akan jalan di bawah kulit yang namanya tunnel, itu juga bisa terjadi infeksi tunnel atau bahkan nanti di dalam perut ya, yang namanya peritonitis. Nah itu yang, bisa sangat, berbahaya. Tapi, dengan edukasi yang baik ke pasien dan pasien harus patuh ya, harus komit. Jadi kalau misalnya dia, bersedia untuk melakukan CAPD, maka dia harus komit dengan dirinya sendiri untuk bisa melakukan penggantian cairan dengan baik. Karena, di awal-awal biasa Dokter Widya, 6 bulan, 1 tahun pertama itu, wah Gebu-gebu ya Dok ya? ada 12 langkah misalnya, ke-12-nya dia lakukan dengan baik. Tapi tahun kedua, kok kayaknya, skip cuci tangan sekali nggak apa-apa, Oh. diteruskanlah gitu. Bulan besoknya skip cuci tangan 2 kali, nggak apa-apa nih, oh bisa gitu. Nah bulan ketiga dia, terjadi peritonitis. Nah itu yang, kita selalu wanti-wanti ke pasien ya, tapi kita selalu mengingatkan pasien setiap kali pasien kontrol ke poli gimana. Jadi kita nilai ya, dia biasanya pada saat kontrol di poli dia ganti cairan. Nah perawat akan, melihat prosedur penggantian cairannya apakah masih benar atau tidak, seperti itu. Baik Dok. Ya memang perlu komitmen jangka panjang sekali ya Dok kalau untuk CAPD ini. Nah untuk Dokter Reza sendiri Dok, pengalaman dokter untuk infeksi di
terkait dengan CAPD di bagian di anak-anak yang dokter tangani itu bagaimana dok sejauh ini dok? Ya, sama seperti yang dijelaskan Dokter Kum gitu, bahwa kita punya angka-angkanya ya. Sebenarnya angkanya nggak tinggi, cuman terkesan tinggi, terlihat tinggi. Kenapa? Karena biasanya pasien-pasien yang mengalami infeksi itu yang nanti bolak-balik ke rumah sakit, yang sering dilihat atau sering ketemu lah sama pasien-pasien HD lain gitu ya, sehingga nanti jadi mengurungkan niatnya untuk CAPD gitu. Padahal banyak pasien yang lain yang mereka cuma sebulan sekali ke rumah sakit hanya untuk ngambil cairan dan obat saja gitu. Jadi di situ sebenarnya mungkin kenapa yang banyak takut infeksi, karena yang sering terlihat adalah yang orang-orang yang infeksi saja gitu, yang nggak infeksi itu jarang ke rumah sakit gitu ya. Nah, sama seperti Dokter Kum tadi bahwa cuci tangan tadi Dokter Kum sudah menjelaskan ya, juga lingkungan rumah ya. Jadi kadang-kadang suka awal-awal semangat tadi ya, tapi lama-lama mungkin lupa gitu untuk menjaga kebersihan rumahnya ya, untuk tidak ada hewan peliharaan misalnya di rumahnya, mematikan kipas angin atau AC pada saat proses pergantian cairannya saja ya, menutup gorden pada saat proses pergantian cairan saja. Mungkin hal-hal itu, langkah-langkah itu yang sering dilupakan, sehingga nanti itulah yang bisa memicu infeksi, itu yang pertama. Yang kedua adalah keterlambatan untuk mendeteksi kondisi infeksi gitu ya. Jadi kadang-kadang baru infeksi di luar gitu ya, tapi mungkin dianggap biasa saja. Nah, itu tidak ditangani kemudian nanti bisa menjalar ke dalam ya gitu, atau menyebabkan peritonitis, itu juga kadang-kadang yang terlupakan gitu. Nah, tapi untungnya saya yakin di dewasa juga melakukan, di anak juga melakukan, kita ada program retraining juga dok gitu. Jadi ketika pasien itu udah menjalankan CAPD, setiap bulan dia kontrol, itu tentunya kan kita lihat ya kondisi exit site-nya bagaimana, kita nilai kondisi efektivitas dari CAPD bagaimana. Kemudian setahun sekali kita juga melakukan training kembali gitu. Jadi mungkin yang sudah lupa langkah-langkah untuk melaksanakannya, langkah-langkah pencegahan infeksi itu kita training kembali. Sehingga kita harapkan dengan itu salah satu langkah untuk menurunkan angka komplikasi dan juga infeksi ya pada anak-anak dengan CAPD. Kami terinspirasi dari dewasa juga melakukan training, jadi kami juga ikut melakukan training. Ya, jadi infeksi ini sebenarnya terlihat menyeramkan, banyak tampil di permukaan, tapi sebenarnya angkanya tidak begitu tinggi ya dok ya. Tapi kelihatannya heboh sekali di anak-anak kita yang mengalami infeksi tersebut dok. Nah dok, banyak anak-anak yang ingin beralih ke CAPD ini khawatir bahwa keadaan rumah tempat mereka melakukan CAPD, mungkin juga di dewasa ada kekhawatiran seperti ini juga ya dok, bahwa mereka itu tidak cukup steril begitu rumahnya, tempat melaksanakan pergantian cairannya ini. Nah sebenarnya kriterianya seperti apa sih dok kalau untuk kebersihan atau sterilitas dari pada saat kita akan mengerjakan tindakan dok? Ya baik, jadi kalau untuk CAPD atau peritonitis ini kan di dunia itu ada konsensusnya ya dari ISPD gitu. Nah, kalau kita melihat konsensusnya sendiri, sebenarnya memang ada anjuran untuk melakukan kunjungan rumah ya. Ketika pasien itu hendak memilih CAPD gitu, kita melakukan kunjungan rumah. Nah, jadi itu mungkin PR kita ya bersama Dr. Widi, di saat ini kita belum melakukan itu, tapi kita menargetkan tahun ini kita mau melakukan kunjungan rumah dulu, dan pada kunjungan rumah tersebut ada checklist ya yang perlu kita lihat apakah rumahnya sebenarnya cukup ideal untuk anak tersebut menjalani terapi CAPD ini gitu. Nah, tapi jangan berpikir terlalu rumahnya harus mewah dan lain, sebenarnya tidak gitu ya. Jadi kita tuh cukup memerlukan sebuah ruangan yang bisa ditutup ya. Kemudian juga sebuah meja yang bersih ya. Kemudian juga memiliki tempat untuk mencuci tangan dengan baik gitu ya. Nah, jadi dengan itu saja sebenarnya dia bisa layak untuk melakukan CAPD ya, serta tadi tidak ada hewan peliharaan di rumahnya misalnya ya. Lebih baik lagi misalnya kondisi pencahayaan dan sirkulasi yang baik, tidak ada merokok di rumah, itu tentunya akan lebih ideal lagi untuk seorang anak itu bisa menjalankan CAPD gitu. Tapi tadi dia memiliki satu meja yang bersih, wastafel cuci tangan, kemudian ruangan tertutup yang bersih, itu saja sebenarnya sudah diperbolehkan untuk dia melakukan CAPD gitu. Jadi tidak perlu terlalu berpikir harus mewah gitu ya. Nah, tapi mungkin ke depannya lagi, selain yang tadi kita melakukan kunjungan ke rumah ya, juga mungkin harus ada gebrakan-gebrakan juga ke depannya gitu. Misalnya untuk
bedah rumah ya, karena saya pernah lihat terinspirasi dokter di Sri Lanka gitu ya, ketika ikut event-event internasional gitu, mereka melakukan bedah rumah gitu. Jadi misalnya ketika visit ke rumah pasien, wah rumahnya Terulang, Dok. tidak layak nih gitu ya. Jadi mereka fundraising gitu, mencari dana untuk melakukan bedah rumah yang tentunya bukan yang terlalu heboh, tapi membuat dia layak gitu untuk dilakukan CAPD gitu. Mungkin hal itu juga bisa kita kembangkan ke depannya untuk Indonesia, sehingga lebih banyak lagi pasien yang bisa menjalani CAPD ini. Dulu kan ada ya, Dok, di televisi bedah rumah itu ya, Dok ya. Mungkin lebih baik bagi pasien-pasien kita yang ingin beralih ke CAPD ya, Dok, Ya, kita. tapi itu kalau misalnya memangnya tidak memungkinkan banget rumahnya ya gitu. Tapi sebenarnya sebagian besar masih Tapi sebenarnya kriterianya tidak terlalu rumit ya, Dok ya. Tadi kan Iya. cuma sedikit saja ketentuannya, meja yang bersih, ruangannya tertutup, itu saja ya, hewan Dok. peliharaan, ada Tidak ada hewan, tidak ada wastafel, kan tidak susah ya. Mungkin itu menambahkan mengenai hal ini. Ya, sebetulnya kalau kita lihat apa yang dilakukan Thailand ya. Jadi yang ada 2 negara yang di dunia ini yang melakukan PD first policy artinya setiap pasien yang gagal ginjal dia harus melakukan peritoneal dialisis di awal ya. Dalam 2-3 tahun terakhir ini memang Thailand ya preferred yang mana aja boleh. Tapi ini kelihatannya mereka akan balik lagi ke PD first policy yang salah satu yang lain adalah Hong Kong. Di Thailand ya samalah sama kita ya kurang lebih ya, walaupun agak lebih maju sedikit, tapi waktu itu kita melihat di 2012 kalau nggak salah saya ke sana, itu ada pasien-pasien yang rumahnya memang RSSS banget gitu. Jadi dia tetap harus melakukan PD dengan kondisi yang sangat terbatas ya tadi ya. Jadi kebersihan tidak harus steril kita melakukan itu. Yang penting dia mejanya bersih ya, dibersihkan dengan ketentuan aturan yang prosedur yang berlaku. Kemudian dia cuci tangan dan jangan lupa penerangannya harus baik ya. Jadi beberapa kasus kita temukan di dewasa itu kenapa ibu ini infeksi terus gitu ya. Akhirnya kita putuskan untuk home visit dan ternyata emang di tempat dia mengganti cairan itu memang lampunya redup. Jadi dia nggak bisa lakukan koneksi itu dengan baik ya. Jadi dan satu lagi pada dewasa tuh kadang-kadang tremor ya. Apalagi pasien yang udah mulai tua itu kita harus pada saat kita training pasien kita harus pastikan dia bisa melakukan itu tanpa hambatan. Kalau misalnya nggak bisa maka kita harus minta ada caregiver yang melakukan untuk dia. Itu jadi sebenarnya orang yang sangat pun sebetulnya bisa untuk melakukan tindakan ini, apalagi kalau orang yang sangat sibuk itu kadang-kadang susah ya. Wah dok jam sekian tuh kan saya di kantor gimana? Pada dewasa kita suratin atasannya, Pak tolong dong kasih satu space kecil untuk pasien ini melakukan cairan yang dibutuhkan tuh ini. Sebagian besar perusahaan itu mau melakukannya. Ya, jadi artinya itu bukan suatu hal yang luar biasa yang harus mereka memerlukan resource yang besar untuk menyediakan itu untuk pasiennya seperti itu untuk karyawannya. Ya. Jadi oke aja sih gitu ya. Dan mungkin untuk orang yang bekerja juga daripada bolos 1 hari mending bolos beberapa menit ya dok. Iya betul, 30 menit aja selesai. 30 menit aja selesai ya dok ya, habis itu bisa bekerja kembali. Betul. Baik dok. Dok kalau untuk Dokter Kung, kalau untuk pola hidup, pola makan, apakah ada yang berbeda dok untuk pasien-pasien yang menjalani CAPD ini dok? Ya itu salah satu keunggulan yang belum saya sampaikan ya. Jadi disampaikan dikit-dikit ya. Biar nonton sampai akhir. Jadi keunggulannya adalah pada pasien CAPD kita lebih tanda kutip ya lebih bebas dibandingkan pasien HD. Karena pasien HD tadi dokter Risa kan bilang ada waktu interdialitik yang dimana racunnya nggak bisa kebuang sehingga risiko untuk yang paling kita takut adalah hiperkalemia itu sangat riskan gitu ya. Jadi pada pasien CAPD justru kalium itu akan terbuang sangat banyak pada saat dia melakukan pembuangan cairan. Ya, sehingga pasiennya lebih banyak makan buah. Ya, harus makan buah, harus makan sayur supaya dia bisa BAB setiap hari. Ya, Dokter Widi kita bisa bayangkan kalau kateternya itu dia ada di antara usus ya, walaupun dia nanti agak ke bawah sedikit di cavum douglasi namanya. Tapi kalau ususnya penuh dengan pup
ya, maka dia akan mendesak kateternya sehingga pertukaran cairannya akan sulit untuk dilakukan. Seperti itu. Jadi pasien harus banyak makan buah, harus banyak makan sayur, dan minum sesuai dengan pengeluaran cairannya dan kencingnya. Jadi relatif lebih bebas gitu dibandingkan pasien HD, aduh sudah makan apel berapa potong nih gitu. Dimarahin sama perawat HD kalau kaliumnya tinggi terus gitu itu ya. Jadi lebih oke mereka, lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih longgar Iya, sehari-harinya ya dok ya, dan betul. Dan bebas omelan ya dok. proteinnya juga bisa lebih tinggi. Nggak ketemu Harus lebih perawat, tinggi. nggak ketemu perawat-perawat yang judes ini ya dok ya. Sebulan sekali saja. Perawat RSCM nggak ada yang Nggak judes. judes. Baik-baik. Nggak ada. Kalau dokter Reza di bagian anak sendiri dok, ada perubahan tidak dok terkait pola hidup, pola makan yang perlu diperhatikan dari pasien-pasien Ya, secara COPD? umum sama seperti yang dikatakan oleh Dr. Kum tadi ya, bahwa minumnya bisa lebih banyak karena kan menyesuaikan dengan berapa banyak pipisnya, dan tadi kan dia ditarik itu setiap hari ya, bahkan setiap per 4 sampai 6 jam gitu. Jadi nggak sampai pasiennya tuh bengkak dulu baru ke HD gitu ya kan, harus cuci darah per 3 hari misalnya. Jadi lebih bebas secara umum gitu ya. Tapi mungkin ada satu hal gitu yang kadang-kadang terlewatkan pada pas-pas COPD. Kenapa? Yaitu penyuntikan untuk eritropoietin gitu. Nah, seringnya itu pas pasien COPD anak itu datang dalam kondisi yang anemia. Kenapa? Karena kalau misalnya dia HD kan dia udah mendapatkan tadi ya eritropoietin pada saat dia HD. Sedangkan kalau pas COPD ini kan harus suntik sendiri di rumah tetap gitu, karena kan ada fungsi ginjal untuk pembentukan sel darah merah yang tidak bisa digantikan oleh COPD gitu ya. Nah, jadi beberapa pasien saya lihat mereka jadi banyak yang HB-nya rendah karena ternyata lupa gitu untuk menyuntikkan sendiri EPO di rumah misalnya ya. Jadi itu sih sedikit yang menjadi catatan lah gitu ya bagi kami yang di COPD anak gitu. Tapi kalau secara umum tadi untuk kaliumnya, untuk asam uratnya, untuk kadar ureum kreatininnya, itu kalau kita lihat, dan fungsi jantungnya kalau kita lihat itu rata-rata lebih baik pas pasien yang dengan COPD dibandingkan dengan yang HD, terutama apabila udah dalam jangka waktu tadi 1 sampai 3 tahun pertama. Ya baik dok, berarti sudah lebih longgar, lebih unggul pula dari segi kesehatan ya dok ya. Cuman jangan lupa menyuntik eritropoietin. Jadi obat-obat rutinnya jangan lupa tetap dikonsumsi karena kan jarang ke rumah sakit ya dok. Ya, Jarang diingetin sama kita tenaga medis di sini. Ya mungkin dok, jika nih misalnya ada pasien-pasien baik yang di RSCM, pasien anak ya dokter Reza ya, pasien anak yang di RSCM maupun yang dari luar yang misalnya sudah terdiagnosis penyakit ginjal tahap akhir dan berkeinginan untuk pindah ke COPD ini dok, mereka bisa menghubungi siapa atau bisa datang kemana ya dok untuk mencari informasi dan bantuan lebih lanjut dok? Ya, jadi pada prinsipnya kita sangat welcome ya. Kalau ada yang mau beralih ke COPD, kita sangat welcome. Dan sekarang juga pasien yang sudah mengalami penyakit ginjal tahap akhir yang belum memerlukan dialisis, kita sudah mengedukasi mulai untuk memilih COPD terlebih dahulu dibandingkan dengan HD ya. Nah, kemana harus menghubungi? Bisa ke unit dialisis anak. Jadi kalau di unit dialisis kita ada 10 perawat dan 3 diantaranya itu perawat khusus untuk COPD gitu ya. Jadi nanti bisa berkomunikasi. Juga ada dokter di sana, ada banyak DPJP yang bisa menjelaskan juga mengenai peritonitis dan COPD. Jadi bisa nanti. Jadi nggak mesti langsung karena mau tahu dulu mungkin. Oke, nah besok datang lagi mau lihat caranya gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya gini, untuk membuat para orang tua itu tidak khawatir terdahulu ya. We will never let you down. Ya, jadi kita nggak mungkin ngelepas tiba-tiba Bu kerjain, nggak mungkin. Ya, semua itu ada pelatihan step by step yang akan dilatih oleh dokter dan perawat, oleh tim ya. Kemudian sebelum kita melepaskan pasien itu untuk melihat sendiri, ada ujian dulu Dokter Widi gitu. Jadi kita memastikan pasien itu bisa lulus 100% dulu ujiannya, baru kita yakin dia bisa melakukan di rumah gitu. Jadi jangan langsung berpikir kayak nggak bisa gitu ya. Jangan nggak bisa dulu. Coba aja dulu, ikut tahu dulu bagaimana sistemnya, kemudian ikut pelatihannya dulu gitu, ikut ujiannya. Mudah-mudahan ya, dengan udah kita latih dan ikut ujian, kita pastikan lulus, mudah-mudahan udah bisa mengerjakan sendiri nanti secara mandiri di rumah gitu.
Jadi tidak akan kita lepas, ya mereka tidak akan berjalan sendiri ya dok, seperti lagunya You'll Never Walk Alone ya dok ya. Bener ya. Pasti akan kita dampingi terus seperti itu. Juga ada perawat yang nanti standby kalau memang ada masalah atau apa itu bisa dikontak gitu ya untuk misalnya ada macet atau ada masalah gitu tuh bisa dikontak kapanpun gitu untuk nanti kita bisa lebih cepat lah gitu untuk memberikan advice ya terkait dengan kondisi atau problem yang dialami pasien. Ya baik dok, luar biasa sekali ini dari tim ginjal anak RSCM ya dok ya. Kalau untuk dokter Kum sendiri dok, misalnya ada pasien dari luar ya dok, atau pasien-pasien yang mungkin saat ini menjalani hemodialisis, ingin lebih fleksibel hidupnya setelah mendengarkan penjelasan dokter Kum tadi yang sudah sangat baik dan komprehensif begitu dok. Mereka dapat menghubungi ke siapa dok untuk mendapatkan layanan dialisis CAPD ini dokter? Ya, jadi nanti bisa langsung ke unit hemodialisis kami, unit dialisis kami di gedung CMU 1 ya, lantai 8 atau gedung PJT namanya, pelayanan jantung terpadu itu di lantai 8. Kita menyediakan layanan ini ya, dia bisa datang setiap hari untuk bisa berkonsultasi ya. Nanti perawat akan memperkenalkan ke pasien-pasien yang sudah menjalani ya, kebetulan kalau ada yang lagi kontrol, atau kita perlihatkan prosedur tindakan CAPD-nya itu seperti apa lewat video dan sebagainya. Jadi pasiennya bisa lebih pertimbangannya bisa lebih banyak ya, apakah memang betul-betul akan melakukan CAPD atau tidak ya. Demikian juga kalau misalnya dia sudah oke, mau setuju, kita akan langsung kontak rekan kita tim bedah ya untuk langsung menjadwalkan untuk operasi. Dan memang CAPD ini ditanggung oleh BPJS ya. Jadi jangan khawatir itu. Jadi semua ya, mulai dari peralatannya sampai cairannya per bulan dan obat-obatan itu ditanggung oleh BPJS ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, cuman BPJS ya terbatas ya, hanya memberikan cairan itu 1 bulan. Jadi pasien harus kontrol lagi bulan berikutnya. Kalau di luar kan kita bisa pasien ya kalau nggak perlu banget nggak usah ke rumah sakit ya, minimal dia 3 bulan sekali. Cuman kan kita ada keterbatasan seperti itu. Jadi silakan datang ke PJT lantai 8. Kita tunggu untuk kita bisa informasikan, edukasikan lebih lanjut. 1 bulan sekali saya rasa mungkin tidak terlalu berat kali ya dok, hitung-hitung silaturahmi ya. Biar nggak lupa perawatnya yang mana ya, dokternya yang mana gitu. Ya, tapi terlepas dari apapun kendalanya, keterbatasannya itu, sebenarnya CAPD ini menawarkan suatu solusi bagi pasien-pasien yang mengalami penyakit ginjal tahap akhir, menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi ya dok dalam menjalani hidup ya dok ya. Ya, tidak terasa memang kita sudah berbincang hampir 1 jam ini dokter. Sudah 50 menit ya di layar saya. Tidak terasa sangat menarik sekali dan penuh wawasan perbincangan hari ini. Sebelum kita menutup perbincangan ini, mungkin Dr. Kum dan Dr. Reza bisa memberikan sedikit pesan-pesan atau take home message dok bagi para pasien maupun bagi masyarakat umum dok yang mungkin punya kenalan, saudara atau keluarga yang menjalani cuci darah atau CAPD dok. Mungkin Dr. Kum dulu dok, ada pesan atau take home message-nya dok. Ya, terima kasih. Jadi memang gagal ginjal itu bukan akhir dari segalanya ya. Kita masih bisa melanjutkan hidup seperti yang kita inginkan walaupun ada sedikit penyesuaian ya. Dengan CAPD ini Bapak Ibu bisa menjalani kehidupan sesuai dengan harapan kita semua ya, memiliki kualitas hidup yang lebih baik ya, sehingga harapan-harapan yang belum tercapai itu juga bersama-sama kita wujudkan. RSCM memiliki tim CAPD yang baik nanti Dr. Reza punya dari tim anak dan kami dari dewasa memiliki tim yang sangat mahir untuk melakukan ini. Jadi saya yakin kalau Bapak Ibu memilih ini maka akan ditangani oleh tim yang terbaik sehingga kita bisa mencapai luaran klinis yang paling baik. Demikian, terima kasih. Luar biasa sekali pesan dari Dr. Kum. Berikutnya mungkin Dr. Reza, kata penutup atau take home message-nya dok.
Ya baik, sama seperti yang dijelaskan oleh Dr. Kum tadi ya, bahwa pada anak juga sama kita memiliki 3 modalitas untuk terapi pengganti ginjal pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal tahap akhir. Ada transplantasi ginjal yang merupakan, terbaik ya untuk, terapi pengganti ginjal. Nah tapi sebelum itu kita bisa bridging dengan, terapi CAPD ya. Kenapa CAPD lebih dipilih? Karena ternyata baik dari segi efektivitasnya sama seperti HD, kemudian komplikasinya untuk jangka panjang juga lebih sedikit, pasien lebih nyaman, bisa kualitas hidupnya lebih baik gitu ya. Tapi tentunya, kita tidak bisa menjanjikan fairy tale 100% gitu. Semua, tindakan itu pasti ada komplikasi dan risikonya. Baik HD juga tentunya ada komplikasinya, begitu juga dengan CAPD. Tapi tentunya dengan proses-proses yang kita ikuti, mulai dari pelatihan, kemudian juga pengawasan yang ketat, mudah-mudahan pasien-pasien CAPD kita, baik pada anak ataupun dewasa bisa, menjalani kehidupan dengan lebih baik, kemudian juga bisa, melewati kondisi gagal ginjal terminalnya dengan lebih berkualitas. Amin untuk harapannya ya dok ya. Luar biasa sekali para narasumber kita hari ini, baik Dr. Kum ataupun Dr. Reza. Banyak sekali informasi bermanfaat yang sudah kita bahas hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih kepada Dr. Kum, terima kasih kepada Dr. Reza, dan juga terima kasih kepada Sobat Sehat RSCM semua yang telah menyaksikan podcast RSCM hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh Sobat Sehat RSCM. Nah, Sobat Sehat RSCM, menjaga kesehatan ginjal adalah investasi jangka panjang. Jangan tunggu sampai terlambat. Bagi yang memiliki resiko atau mungkin sudah memiliki penyakit ginjal ini, semoga informasi yang telah disampaikan bisa menjadi referensi yang membantu Sobat RSCM semuanya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, rajin cek kesehatan, dan tentunya selalu update dengan informasi kesehatan lainnya yang tersedia di podcast RSCM. Akhir kata saya sebagai host Dr. Widi, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasi dari Dr. Kum, Dr. Reza. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast RSCM. Tetap sehat dan tetap semangat.